Selamat menonton video pembelajaran berikut ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kurangin main HP-nya dan tetap semangat. Dan tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Kali ini kita akan belajar membaca dongeng dengan tepat. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar macam-macam jenis dongeng. Nah, dongeng itu banyak sekali. Ada fabel, ada legenda, ada mitos, dan yang lainnya. Nah, saat kita membaca dongeng, kita pasti selalu ingin mencari informasi apa saja yang terkandung atau yang terdapat di dalam dongeng yang kita baca. Dari dongeng yang kita baca, kita harus membacanya dengan baik, benar, dan tepat. Sebelum kita mulai membaca dongeng, kita harus memperhatikan beberapa hal untuk mendapatkan informasi. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu lafal. Di sini, lafal yang dimaksud adalah cara anak-anak atau cara kita membaca sebuah dongeng itu menggunakan pengucapannya yang baik dan benar. Jadi, lafal itu adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi. Nah, lafal ini sangat penting. Jadi, saat kita mengucapkan kata-kata, kita harus mengucapkannya dengan jelas, dengan tepat, agar mudah dimengerti dan mudah didengar oleh si pendengar. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah intonasi suara. Intonasi suara ini berhubungan dengan tinggi rendahnya suara kita saat membacakan sebuah dongeng. Misalnya saat marah, nada intonasinya tinggi. Saat misalnya murung atau sedih, suara intonasinya rendah. Jadi, intonasi suara adalah tinggi rendahnya suara suatu nada atau kalimat yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan adalah tanda baca. Nah, tanda baca ini sangat penting. Misalnya ada titik, ada koma, ada tanda tanya, dan tanda seru. Nah, penggunaan tanda titik untuk apa, tanda koma untuk apa,
Tanda seru untuk apa? Itu sangat berpengaruh, yaitu tanda bacanya. Tanda baca di sini yaitu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Misalnya penggunaan kata seru itu untuk sesuatu yang tegas. Misalnya jangan, pasti menggunakan tanda seru. Saat menanyakan sesuatu itu pasti menggunakan tanda tanya. Berikut contoh-contoh dari yang telah kita pelajari tadi, ada lafal, intonasi suara, dan tanda baca. Untuk contoh pada tanda baca, yaitu tanda koma dan titik. Di sini ada penggunaannya. Kalau koma, cara membacanya yaitu berhenti sebentar saat membaca atau jeda sebentar kemudian dilanjutkan. Selanjutnya titik, artinya berhenti membaca lebih lama. Yang kedua ada intonasi suara. Yang pertama kalau menggunakan titik dibaca dengan suara datar. Kalau menggunakan tanda tanya, contohnya saat menanya, itu dibaca dengan suara menurun. Contohnya, kemana jalan menuju ke rumah Adi? Nah, itu kan nadanya menurun. Sekarang, tanda seru dibaca dengan suara tinggi. Seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya penggunaan kata jangan. Jangan. Nah, itu nadanya meninggi. Dan yang terakhir, lafal. Lafal lebih ditekankan kepada pengucapan yang jelas, mudah dimengerti, dan jelas oleh orang yang mendengarkannya. Apa? Dongeng atau kata-kata yang kita baca. Selanjutnya, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Saat kita membaca sebuah dongeng atau sebuah cerita, baik itu fabel, legenda, mitos, dan sebagainya, kita pasti selalu dapat sebuah kata atau sebuah kalimat yang berisi ajaran kebaikan atau ajakan, dan yang pasti kita selalu mendapat sebuah pesan moral. Nah, di situ pasti selalu disampaikan pesan moral atau ajaran kebaikan itu tadi yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti selalu kita dapatkan. Baik itu sebuah nasihat, larangan, ajakan, dan sebagainya. Berikut contoh kalimat berisi ajaran kebaikan dan pesan moral dalam dongeng yang terdapat pada halaman 34 yang ada pada buku anak-anak. Kalimat berisi ajaran kebaikan yang pertama, contohnya di sini yang pertama 1, semua makanan enak kapan saja bisa dinikmati. Namun kucing selalu menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga. Nah, ini kan sebuah ajaran kebaikan. Di situ dikatakan banyak makanan enak, tapi kucing selalu menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga. Sama juga halnya dengan anak-anak saat di rumah sekarang. Pasti saat di rumah sekarang anak-anak banyak sekali makanan. Soalnya anak-anak kan nggak kemana-mana, pasti di rumah aja.
pasti makanannya nyaman-nyaman. Tapi ingat, makannya harus teratur. Nggak boleh makan terus. Nanti badannya jadi gembrot kan? Terus nggak olahraga. Nah, nanti badannya nggak sehat. Yang kedua, contohnya, teman-teman kucing sangat menghormatinya karena kucing baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Nah, ini contohnya. Jadi, anak-anak harus berbuat baik terhadap sesama, baik kepada teman, teman di sekitar, kepada orang tua, keluarga, bahkan dengan bapak ibu guru juga. Kalau di sekolah harus baik dan penyayang kepada siapa saja katanya. Nanti pasti orang di sekitar anak-anak juga akan baik dan sayang kepada kalian. Dan selanjutnya pesan moral. Yang pertama tuh, jagalah kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga. Dan yang kedua, jadilah seseorang yang baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Nah, itu adalah pesan moral dari dua kalimat ajaran kebaikan itu. Pesan moralnya ada dua ini. Pesan moral yang kita dapatkan di dalam sebuah dongeng itu tadi, sebagai penulis biasanya dongeng yang kita baca atau dongeng yang ada dimanapun dapat menyampaikan pesan moral. Nah, pesan moral yang disampaikan dalam sebuah dongeng itu ada 3 bentuk. Yang pertama, pesan moral disampaikan secara langsung dalam teks. Nah, kalau yang nomor 1 ini, dalam dongeng itu langsung ditulis pesan moralnya apa. Itu yang dimaksud dengan pesan moral disampaikan secara langsung. Yang kedua, pesan moral disampaikan oleh tokoh lain secara langsung atau melalui percakapan. Nah, kalau yang kedua, contohnya itu adalah sebuah percakapan, misalnya antara Adi dan Budi. Nah, nanti di dalam sebuah percakapan itu akan disampaikan sebuah pesan moral. Itu adalah bentuk dari pesan moral yang kedua ini. Dan yang ketiga, pesan moral disampaikan tidak langsung dengan menggambarkan kegiatan, tindakan tokoh atau peristiwa dalam dongeng. Nah, kalau yang ketiga ini pesan moralnya tidak disampaikan secara langsung, tapi disampaikan melalui sesuatu yang dilakukan di dalam dongeng itu sendiri. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Baik, mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan untuk yang tidak mengerti, mohon ditonton ulang maupun dibaca kembali bukunya atau bisa hubungi melalui WA. Sekian dan terima kasih. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.